Pak Sitorus, ada Bang Samuel baca puisi juga. Saya jadi panas juga baca puisi ya. Tapi saya tidak bawa buku puisi yang saya tulis. Nah, untuk membalas tadi Pak Sitorus sama Bang Samuel, mungkin saya baca sebuah prosa liris yang saya tulis yang berjudul Menyeberang Jalan. Menyeberang Jalan, Ahmad Asmadi. Saya jadi tak jauh dari daerah kami ada persimpangan. Kami menyebutnya simpang api. Maksudnya simpang sakit. Namun bukan berarti jalan di persimpangan itu hanya satu. Ada 4. Bersama beberapa kawan sebaya kami diberitahu tentang satu tempat. Tanah kelasa jiwa, kata mereka. Kata orang tua-tua kami, belajarlah sebelum ke sana. Siapkan untuk sampai di sana. Lalu ramai-ramailah kawan-kawan sebaya, laki-laki, perempuan berebut mencium tangan kiai. Tak jarang juga kami menyeringai terkena pukul sebagai tanda kurang pas membaca Arab. Tak berapa lama setelah tak boleh lagi kami mandi bersama di sungai, kami pun berjalan ke arah simpang persimpangan itu bersama beberapa orang tua-tua. Saya sempat bertanya, "Datuk," kata saya, "mengapa Datuk memakai songkok sedangkan kami memakai topi?" Orang tua yang saya panggil Datuk itu pun mengusap rambut kepala saya sambil tersenyum. Ia hanya menjawab, "Cucuku." "Datuk," kata saya lagi, "mengapa Datuk memakai sandal sedang kami memakai sepatu?" "Karena kamu akan ke sekolah," katanya. "Mengapa saya ke sekolah, Datuk? Bukankah di kampung sudah mengaji?" "Agar makin terang kampung dan tanah nantinya," katanya. Saya terdiam karena tidak mengerti. Lalu saya bertanya lagi, "Maksud Datuk?" Orang tua yang saya panggil Datuk itu pun menghentikan langkahnya. Sudah sampai kami di simpang persimpangan. Orang tua-tua pergi ke tepi sungai mengambil wudhu, sedang kami bermain sebentar di sekitar. Orang tua-tua kami memandang ke arah kampung, coba mendekat. Makin dekat. Salah seorang orang tua-tua kami berkata, "Seberapa dekat?" Kata orang tua yang saya panggil Datuk, "Cukup dekat dibanding kita mengantar kakak-kakak mereka berjalan ke simpang." Kami pun berkumpul. Orang tua-tua memanggil kami, kawan sebaya, sepermainan. Ketika berkumpul di antara kami, ada yang berlumuran tanah karena terjatuh bermain, ada yang telah membuka sepatu, ada yang telah menanggalkan topi, ada juga yang membuka baju. Namun ada juga yang tetap mengenakannya. Hampir semua dari kami bercucuran keringat. Terima kasih Bang Samuel. Nanti kita jumpa lagi. Masih panjang cerita kita.
Orang tua-tua memberi kami air minum dan bekal yang sengaja juga. Dan selesai membasuh, di antara mereka orang tua-tua berkata pada kami, kata sederhana tentang makna, panjang lebar tentang seharusnya bagaimana. Tak semua kami mengerti. Namun ada satu yang saya ingat dan pahami ketika orang tua yang sangat panggil Dato itu mengatakan sesuatu. Jangan tanggalkan pijak kaki, katanya dengan air di raut wajahnya. Mengapa Dato? Kata seorang sebaya berkata. Karena itulah tradisi, kata Dato. Dan jangan lupakan peci dan topi yang kalian kenakan. Mengapa Dato? Kata saya. Karena itu masa depan, tanah, waktu, ilmu, juga ibadah. Beberapa tahun kemudian kami berjalan ke persimpangan itu dengan bekal tanpa diiringi orang tua-tua. Mereka hanya mengantar sampai ujung kampung, tepat di persimpangan. Kami berhenti. Kami pun berpisah. Beberapa ada yang ke arah kiri, beberapa ke arah kanan, selebihnya melangkah lurus ke depan, sisanya menempuh jalan yang sama. Ketika kami pun berpisah. Beberapa ada yang ke arah kiri, beberapa ke arah kanan, selebihnya melangkah lurus ke depan, sisanya menempuh jalan yang sama ketika kami tanah kelasa jiwa, kata orang-orang tua kami, ada di semua arah. Beberapa lama kemudian kami berziarah ke makam Dato. Tak seberapa jauh dari sini. Saya ingat kata-kata yang pernah diucapkan Dato. Malamnya, Mama memberikan sepasang sandal yang mirip dikenakan Dato ketika saya kecil. Dan ketika pulang, sambil berjalan tak jauh dari simpang yang kini sudah ramai orang bersinggah, anakku bertanya, mengapa ayah memakai sandal sedang kami memakai sepatu? Menyeberang jalan, sebuah prosa liris dari Ahmad Asma'udin. Tanah kelasa jiwa ada di semua arahnya. Bang, mau baca puisi lang silang? Kita sudah siapkan buku-buku puisi, cerpen, novel. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tadi ada Rendra dengan puisi-puisi cintanya, ada Bang Samuel membaca puisi-puisinya, hadir juga Ahmad Asma'udin dengan prosa lirisnya. Hari ini hari Sabtu 25 April 2026, sesi ke-42 tahun ke-4 Gerakan Sastra di Ruang Publik. Dengan tadi nge-jams pembacaan puisi. Berakhir juga sesi kita hari ini. Jumpa lagi kita di sesi-sesi berikutnya. Minggu depan kita jumpa di Sanggau. Kita akan baca sastra di Sanggau, Skadau, Melawi, dan Sintang. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi sekali lagi di pembacaan-pembacaan sastra berikutnya. Salam sastra
salam budaya dan tentunya salam sastra di ruang publik. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra di ruang publik, sastra bersama untuk semua.